Baik Bu, mari kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma ma'nahu as-shalah ila shalah wal jum'ah ila jum'ah wal umrah ila umrah kafaratun bainahuma al hajju mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Fi ma ma'nahu. Wa qala Allah Ta'ala fatazawadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini adalah malam yang spesial karena insyaallah kita mendoakan Ibu Lili yang insyaallah Rabu pagi nanti, pagi esok akan menunaikan ibadah umroh. Ya, semoga Bu Lili diberi kesehatan, kemudahan, kelancaran, keberkahan, dapat menjalankan rukun wajib sunnahnya, dan yang terpenting nanti setelah dari tanah suci yaitu membawa oleh-oleh. Nah, oleh-olehnya itu yaitu bukan kurma, bukan apa, tapi mabruroh. Amin ya. Karena tadi kalau mabruroh itu artinya umrohnya diterima oleh Allah, menambah keimanan dan ketakwaan, dan tentunya semakin sayang pada suami. Masya Allah, semakin baik dengan putra-putranya. Alhamdulillah. Dan yang terpenting karena hajat Bu Lili adalah salah satunya ingin mendoakan putranya, maka apa yang diinginkan oleh Bu Lili dan Pak Yanto, ya Pak ya, doanya dikabulkan, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan kecuali beberapa hal. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita. Karena setiap salat selalu kita nyatakan, ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Karena seorang muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, wabil khusus yang pertama pastikan Bu Lili niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah ya. Dan satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, banyak yang berkeinginan ya. Saya sendiri itu kalau ada yang ngongkosin bayar ini seneng banget loh Bu, mau banget itu, Masya Allah. Gitu Bu Susi ya. Iya kayaknya gitu. Mudah-mudahan Bu Susi deket-deket Bu Lili enggak lama lagi juga atas kesana, Masya Allah. Jadi yang pertama pastikan niatnya adalah lillahi ta'ala, untuk ibadah kepada Allah. Karena kullu amalin mardudun, amal itu enggak ada nilainya kecuali kita ikhlas lillahi ta'ala. Bukan karena ini, bukan karena itu. Tapi memang Allah memberikan kemudahan rezeki pada ibu, maka pastikan adalah digunakan untuk ibadah pada Allah. Kemudian maksimalkan, baik itu nanti di Haramain ya, baik di Madinah ataupun di Makkah. Tentunya kalau di Madinah yang dimaksimalkan sholat yang berjamaahnya, sekali sholat itu dapatkan 1000 pahala kebaikan ya.
kemudian sholawat Nabi, kemudian berdoa di sana. Sekaligus muhasabah, introspeksi diri, koreksi diri. Ya. Itu yang terutama untuk di Madinah, maksimalkan sholat berjamaahnya di masjid, kemudian juga sholawatnya, karena amalan yang paling utama di Nabawi itu di Madinah adalah yaitu banyak bersolawat Nabi, kemudian berdoa. Doa itu bukan hanya untuk diri keluarga saja, jadi jangan berpikir gini, saya ini lagi ada penting, maka saya akan mendoakan untuk saya dan keluarga saya. Itu namanya ego. Padahal semakin banyak kita doakan teman, sahabat, saudara, tetangga kita, selain kita punya hajat sendiri, itu yang malah menguatkan doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Ini Bu, satu amalan yang mudah dilakukan kapanpun dimanapun, lebih-lebih ya di Haramain itu apa? Berpahala besar, mendatangkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Kalau kita mendoakan yang baik-baik, walaupun kita memang punya hajat sendiri, tapi kita doakan ini teman, sahabat, saudara, tetangga, keluarga, ya, malaikat akan mengaminkan. Kalau singkatnya bahasa gini, ya Allah, hambamu ini baik ya Allah, dia punya hajat, tapi dia tidak lupa mendoakan teman, sahabat, saudara, tetangganya dan orang lain. Maka ya Allah, doa-doa yang baik itu ya Allah berikan kepada dia. Jadi balik lagi. Amin gitu dong. Amin. Lama banget sih. Masya Allah ya. Itu yang pertama ya. Ya. Kemudian ya itu yang paling utama ya. Jadi di mana? Kemudian untuk di Makkah nanti maksimalkan juga jelas sholat yang sekali sholat berjamaahnya di sana. Karena sekali sholat kita mendapatkan 100.000 pahala kebaikan. Ya. Dengan niat yang ikhlas maksimalkan. Apa? Jadi kalau secara umum siapa yang dalam semua ibadah menjadikan seolah-olah ini adalah hari terakhirnya, pasti dia akan melakukan yang terbaik. Kalau ibu saya tanya, andaikan ini adalah malam yang terakhir, kira-kira nanti mau tahajud apa enggak? Kira-kira aja tahajudnya. Tapi kalau malam ini enggak terakhir, Masya Allah ya. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama. Waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat mati. Ya, tapi alangkah baiknya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Jadi semua di sana dimaksimalkan ya, di baca Qur'annya, zikirnya, istighfarnya, ya sholawatnya, doanya. Ya, kalau bisa tawaf berulang kali, apalagi perempuan kan lebih mudah tawafnya ya. Jadi kalau bisa tawaf syukur-syukur bisa sehari 5 kali, alhamdulillah banget itu. Bisa kok. Jadi sebelum subuh sekali, habis subuh sekali, ya. Kemudian rehat sebentar, sambung lagi. Jadi pagi itu sudah 2 atau 3 kali. Nanti sebelum zuhur atau setelah zuhur kena asar. Tapi tergantung ya, jangan memaksakan diri juga kalau memang keadaan cuaca dan fisik kita kurang mendukung. Ya. Semangat boleh, tapi juga harus lihat sesuaikan dengan kemampuan. Yang jelas pastikan niatnya betul-betul karena Allah, jaga betul. Kemudian yang kedua, ya siapkan diri sebagai datang ke sana sebagai tanda iman kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan sekaligus sebagai sebagai tobat. Ya. Jadi aku udah kebanyakan amal, masuk aku sana dikira tobat, memang aku dosaku banyak. Nah, itu malah somse kayak gitu itu ya. Malah alhamdulillah terpacu ya. Nggak masalah, orang yang mau mengakui kesalahan dan dosa itu lebih baik. Orang yang baik itu ada kok dalam perjalanan episodenya. Apalagi ibu menyempurnakan, karena ibu belum lama juga haji, jadi tadi sholat satu ke sholat yang lain, ya. Jumat satu ke Jumat yang lain, ya. Umrah satu ke umrah yang lain, kafaratun bainahuma. Dia menjadi pelebur dosa di antara itu. Ya. Kemudian semoga ibu menjadi oleh-olehnya tadi mabrur. Apa tanda-tandanya mabrur itu? Haji atau umrahnya mabrur artinya haji dan umrahnya diterima oleh Allah. Maka apa? Berubah menjadi baik. Apa baiknya? Ya imannya, ya ibadahnya, ya akhlaknya. Kalau istri ya sebagai istrinya sholihah, ya. Kalau suami sebagai suami yang saleh, kalau orang tua sebagai orang tua yang saleh, kalau anak sebagai anak yang
ya solih. Intinya kebaikan manfaat untuk dirinya, keluarganya, dan orang lain. Dan yang paling hebat lagi, akhlaknya semakin mulia. Akmalul mu'minina imanan ahsanu khuluqan. Dan terutama jaga nih lidah. Karena banyak yang haji dan umrah ya hanya wisata saja, ya hanya ngobrol aja, ya bukannya muhasabah diri, istighfar yang banyak, tapi malah ngurus teman. Padahal di Masjid Nabawi, nggak nyangka ya itu orang-orang hitam itu, ngapain gitu. Itu contohnya gitu. Hati-hati, nggak ada itu ya. Karena memang ada kesamaan, baik laki ataupun wanita masuk neraka dikarenakan lidahnya. Ada kesamaan, baik pria atau wanita masuk neraka dikarenakan lidahnya. Karena lidah harus dijaga. Bukan karena lidah tak bertulang, ya. Tapi karena lidah harus dijaga. Salamatul insan bihifdzil lisan. Keselamatan seseorang terletak pada penjagaan lidahnya. Mulutmu, lidahmu adalah surga nerakamu. Ya. Bukan harimau di hutan sana, di taman safari sana. Ya. Kita doakan Bu Lili semakin baik, nanti mendekati berangkat semakin sehat, ya. Kemudian bisa fokus betul-betul hajat yang diinginkan, doa yang dimintakan nanti adalah dikabulkan, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga kita doakan ya Pak Yanto yang tidak menyertai, ya. Semoga juga diberi kesehatan dan terus ya ikatan hati batinnya selalu ya dijaga. Karena itu adalah bagian ya tanda cinta, ya. Ya. Cinta adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dia tidak memiliki cinta, berarti dia tidak dianugerahi oleh Allah, dan hidup tanpa cinta bagaikan taman yang tak berbunga. Begitulah kata para pecinta. Masya Allah. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Bu ya. Doa-doa ini Ibu lazimkan, insya Allah kehidupan Ibu akan jauh lebih